Baik, mungkin menjadi pertanyaan kenapa kita perlu melakukan pendugaan secara spasial. Kalau data-data secara tabular, misalkan data-data yang time series dan sebagainya, kita melakukan pendugaan itu salah satunya adalah ingin melihat bagaimana kondisi di masa yang akan datang. Itu sebagai contoh. Jadi karena apa? Di masa yang akan datang itu kita tidak memiliki data pengamatan, ya. Maka kita perlu melakukan pendugaan berapa nilai misalkan 7 hari ke depan, berapa nilai di bulan depan, di musim ke depan dan sebagainya. Atau bisa jadi kita juga melakukan pendugaan karena periode tersebut itu tidak ada datanya. Ya. Jadi sebagai contoh misalkan saya memiliki suatu data hanya dari tahun misalkan 90 sampai dengan 2010. Sedangkan saya memerlukan data misalkan tahun 2005, ya, tahun 2000 dan sebagainya. Jadi tanggal-tanggal atau periode sebelumnya. Nah, maka kita perlu melakukan pendugaan dan berbagai macam metode yang kita gunakan dalam melakukan pendugaan tersebut. Atau bisa jadi ada periode-periode yang datanya kosong, ya, jadi tidak memiliki data. Nah, itu misalnya kalau data time series, ya, hal-hal yang kita lakukan atau mengapa kita melakukan pendugaan, salah satunya karena datanya kosong, ya, kita perlu melakukan pendugaan saat tidak ada data pengamatan dan sebagainya. Dan kalau kita bandingkan dengan spasial itu hampir sama sebenarnya, ya. Nah, kalau kita lihat misalkan secara definisi apa yang sebenarnya dimaksud dengan pendugaan spasial, ya, di sana didefinisikan pendugaan spasial itu kita menduga, ya, nilai suatu parameter di suatu wilayah yang tidak memiliki data pengukuran. Nah, dari mana? Berdasarkan data pengukuran di wilayah lain. Nah, kalau misalkan kita secara time series itu adalah kita melakukan pendugaan, kemudian kita menggunakan data pada waktu yang berbeda. Nah, kalau pendugaan spasial itu adalah menduga, nah, di sini sudah dijelaskan menduga, gitu ya, nilai suatu parameter pada wilayah yang tidak memiliki data pengukuran, ya, berdasarkan data pengukuran di wilayah lain. Ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki data-data pengamatan seperti di sini misalkan, jadi kita memiliki data pengamatan dalam bentuk titik, gitu ya. Jadi ada misalkan di pojok di sini kita memiliki data, ya. Kemudian di bagian atas kita memiliki data, gitu ya. Kemudian ada di bagian pinggir kanan bawah misalkan kita memiliki data, gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mendapatkan data di wilayah tengah-tengah ini misalkan? Bagaimana saya mendapatkan data di pojok kanan bagian atas misalkan? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Nah, disinilah yang kita perlukan itu adalah pendugaan secara spasial. Jadi kita melakukan estimasi secara spasial dan kemudian kita dapatkan kira-kira hasilnya seperti ini. Ya. Jadi wilayah-wilayah yang tidak memiliki data pengamatan, baik misalkan di daerah sini, ya, atau di tengah-tengah, atau di tempat-tempat lain di mana tidak ada titik pengamatan, kita bisa mendapatkan data tersebut. Jadi seluruh wilayah sekarang sudah memiliki data, ya. Nah, ini akan banyak digunakan dalam analisis-analisis di dalam cuaca dan iklim. Karena apa? Karena stasiun pengamatan atau titik-titik pengamatan untuk data cuaca dan iklim itu tidak di semua wilayah itu ada. Ya, sedangkan informasi tersebut kita perlukan di setiap wilayah. Ya, untuk kebutuhan misalkan analisis di bidang pertanian, gitu ya, kebencanaan atau mungkin analisis-analisis lainnya, kita memerlukan data-data di suatu wilayah secara spasial. Sedangkan data tersebut tidak tersedia, ya, karena apa? Tidak ada data pengamatan. Nah, disinilah pentingnya mengapa pendugaan spasial itu diperlukan. Nah, bagian berikutnya akan kita bahas mengapa kita melakukan pendugaan, kenapa kita tidak melakukan pengukuran saja, ya, di wilayah tersebut. Sebagai contoh misalkan di sini, saya memerlukan data di sini, mengapa kita tidak pergi saja ke sana, kemudian melakukan pengukuran, kenapa harus dilakukan pendugaan? Ya. Nah, untuk menjawab itu ada 3 alasan mengapa pendugaan secara spasial itu dilakukan. Ya, paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama itu adalah karena data tidak tersedia di setiap lokasi. Seperti tadi, bahwa di setiap wilayah tidak ada alat pengukuran. Maka kita perlu melakukan pendugaan.
Karena kalau kita melakukan pengukuran kembali, itu perlu waktu, gitu ya, perlu biaya, dan itu tidak murah. Ya. Jadi data di setiap lokasi itu tidak tersedia. Kemudian yang kedua, data tidak tersedia setiap saat. Sebagai contoh, misalkan saya memiliki data pengamatan, itu misalkan tahun 2000. Itu kita memiliki data pengamatan di hanya beberapa titik. Sedangkan kita menginginkan data pengamatan atau data informasi dari suatu wilayah di tahun 2000, tetapi di situ tidak ada datanya, tidak ada stasiun pengamatan. Jadi kalau misalkan kenapa kita tidak melakukan pengukuran langsung, kita tidak bisa melakukannya. Karena apa? Waktunya sudah lewat. Ya, datanya itu tidak tersedia di setiap saat. Ya, jadi kalau misalkan secara waktu itu sudah dilewati, maka kita tidak bisa melakukan pengukuran lagi. Maka kita perlu melakukan pendugaan data di wilayah tersebut dengan menggunakan data di sekitar pada waktu yang sama. Nah, itulah alasan kedua. Karena apa? Data tidak tersedia di setiap saat. Jadi kalau sudah lewat, kita tidak bisa lagi untuk mendapatkan data di situ. Ya. Nah, kemudian apa yang ketiga, itu ada data yang hilang. Nah, ini terkait juga dengan tadi alasan yang kedua bahwa kita tidak bisa melakukan pengukuran kembali. Ya, karena apa? Karena waktu pengukurannya sudah terlewat, gitu ya, sudah menjadi masa lampau. Ya. Maka yang kita bisa lakukan adalah menduga data yang hilang itu nilainya berapa dengan menggunakan informasi-informasi dari data di sekitarnya. Ya, itu kira-kira ya. Jadi ada beberapa alasan, paling tidak ada 3 alasan mengapa kita perlu melakukan pendugaan secara spasial. Ya. Jadi yang pertama itu adalah karena data tidak tersedia di setiap saat. Ya, yang pertama ini. Kemudian yang kedua itu maksudnya tidak tersedia di setiap lokasi. Kemudian yang kedua itu data tidak tersedia di setiap saat. Kemudian data untuk mengisi data yang hilang, ya kita tidak mungkin melakukan pengukuran kembali pada masa yang lampau. Ya. Jadi itu kira-kira mengapa kita perlu melakukan pendugaan secara spasial. Nah, ini sebagai contoh misalkan pendugaan nilai pada lokasi yang tidak memiliki data pengukuran. Gitu ya. Jadi ini beberapa data pengukuran, kemudian kita lakukan analisis secara spasial. Nah, kira-kira dapatkan data seperti ini. Jadi hampir sama dengan contoh sebelumnya, bahwa lokasi pengamatan itu terbatas. Ya, bisa jadi lokasi pengamatan itu tidak bisa dijangkau. Ya, jadi artinya di setiap lokasi itu tidak bisa kita mendapatkan informasi. Sebagai contoh, misalkan di sana hutan. Ya, misalkan di sini adalah wilayah hutan, gitu ya. Nah, kita tidak mungkin masuk ke hutan tersebut karena medannya, ya, karena lokasi dan lain sebagainya. Tetapi data di dalam hutan itu kita perlukan. Maka kita melakukan estimasi dengan cara melakukan pengukuran di sekitarnya, kemudian kita melakukan pendugaan berapa nilai di wilayah tersebut. Atau misalkan ada lokasi-lokasi yang tidak bisa dimasuki karena restricted area, gitu ya. Jadi area yang terlarang atau terbatas aksesnya, dan tentu kita tidak bisa masuk ke sana untuk melakukan pengukuran. Nah, makanya apa yang kita lakukan itu adalah melakukan pendugaan. Jadi kita melakukan pengukuran di sekitarnya. Ya, kemudian itu digunakan untuk menduga berapa nilai di wilayah yang kita inginkan. Nah, ini kira-kira sebagai contoh kita melakukan pendugaan nilai ya pada lokasi yang tidak memiliki data